Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan keadaan daring seperti ini dengan mata pelajaran Mushorof. Yani sebenarnya untuk tahun ini Sorof kelas 8 itu tidak saya, melainkan Pak Solihuddin kelas 8 full itu. Berhubung karena Pak Solihuddin ini ada halangan, kebetulan saya tadi sudah selesai Sorof kelas 7, diminta untuk menggantikan sementara di kelas 8 Sorof. Tapi besok-besok insya Allah nanti Pak Solihuddin kembali, Pak Jamil ya. Ini untuk hanya karena beliau ada halangan, maka saya hanya untuk sebagai badal atau pengganti dari Pak Solih. Kebetulan kemarin saya tadi malam sudah konfirmasi sama Pak Solih untuk meneruskan pada halaman 12 ini. Mohon pada siswa kelas 8 buku sorofnya dibuka pada halaman 12. Ini karena kebetulan keadaan darurat saya menggantikan ini. Langsung saja siswa hanya menyimak di kitabnya saja tanpa menggunakan layar, tidak apa-apa. Marilah kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, semoga kita mendapat keberkahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat pada pagi hari ini ya. Pada mu'alif pengarang kitab Unwanu Durfi, pada Syekh Harun. Al-Fatihah. Ya, baik. Nanti saya akan membacakan dan memaknai, mohon siswa untuk memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qiyasiyu li fa'ala bi fathil aini ya'ti ala wazni fa'lin bisukuniha idza kana muta'addiyan wa ala wazni fu'ulin idza kana laziman. Fal awalu aqtala qatlan wa radda raddan wa daraba darban. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qiyasiyu mongko utawi masdar qiyasi. Ifa'ala marang wazan fa'ala bi fathil aini kelawan maca fathah ain fi'ile. Bi fathil aini kelawan maca fathah ain fi'ile. Yakti ku teko apa masdar qiyasi ala wazni fa'lin tetep ing atase wazan fa'lun. Ala wazni fa'lin tetep ing atase wazan fa'lun. Bisukuniha kelawan maca sukune ain fi'il. Bisukuniha kelawan maca sukun ain fi'il. Idza kana nalikane ana apa masdar qiyasi. Idza kana nalikane ana apa masdar qiyasi muta'addiyan iku rupa fi'il muta'addi. Muta'addiyan iku rupa muta'addi. Wa ala wazni fu'ulin an iku tetep ing atase wazan fu'ulun. Wa ala wazni fu'ulin lan tetep ing atase wazan fu'ulun, dibaca panjang fu'ulun. Idza kana nalikane ana, idza kana nalikane ana apa qiyasi laziman iku rupa fi'il lazim, iku teka fi'il lazim. Fal awalu mongko ingkang kawitan teko masdar qiyasi yang mutaaddi. Karepe ngoten. Qatala qatlan kula lafat qatala. Qatala maknane mateni. Waradda raddan. Lafat radda raddan. Maknane balikake. Wa daraba darban lan lafat daraba darban mukul. Nak darban berarti pukulan. Wa fataha lan lafat fataha. Wasani utawi kang nomor loro ka kharaja iku lafat kharaja khurujan. Maknane metu. Wa jalasa julusan lan lafat jalasa julusan. Lungguh. Wa nahadha nuhudon lafat nahadha nuhudan. Ini bab yang menerangkan masalah qiyasi. Qiyasi itu dari masdarnya. Nanti yang kita bahas adalah masdar
Itu kan ada yang kiasi, ada yang simai. Nah, masdar sendiri itu bagaimana? Dalam definisi masdar, al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Itu masdar, isim yang terbaca nasab, yang jatuh pada urutan ketiga fi tasrifil fi'li, di dalam pentasrifan fi'il. Seperti doroba yadribu dorban, itu nama masdar. Ini mohon maaf jika masih batuk-batuk. Nah, itu definisi dari masdar. Nanti akan ketemu, oh masdar sendiri itu adalah isim yang urutan isim yang dibaca nasab. Biasanya itu dalam tasriful fi'il, tasrifan fi'il itu yang urutan nomor 3, jatuh ke nomor 3. Yang pertama kita bahas pada masdar kiasi terlebih dahulu. Nah, masdar kiasi itu yang bagaimana? Itu biasanya yang menganut aturan-aturan atau sesuai, atau sesuai dari unsur-unsur yang mencakup pada kalimah. Seperti doroba yadribu dorban, itu namanya masdar kiasi, tidak ada aturannya. Kita lihat pada contoh, mungkin tanpa ini. Masdar kiasi ketika fi'il mandi yang ikut wazan fa'ala, ketika aku mengatakan wazan fa'ala, jadi kita fokus pada ain fi'ilnya. Ya, yang kita fokuskan adalah ain fi'il bi fathil aini. Fi'il mandi yang ikut wazan fa'ala ketika dibuat masdar itu tergantung nanti itu berupa muta'addi atau berupa lazim, sehingga kita tahu nanti terbaca apa. Nah, di sini fi'il mandi yang ikut wazan fa'ala ketika muta'addi maka ikut wazan fa'lun. Seperti contoh dorbun atau dorban. Doroba yadribu dorban. Karena ini doroba itu fi'il muta'addi. Kita lihat di dalam fi'il muta'addi, fi'il mandinya terlebih dahulu. Doroba itu fi'il muta'addi karena membutuhkan objek dulu. Ketika masih kelas 7 sudah saya singgung antara fi'il yang muta'addi dan fi'il yang lazim. Kalau kita mengetahui bahwa ini adalah fi'il muta'addi, seperti doroba itu fi'il muta'addi, maka ketika dibuat masdar harus ikut wazan fa'lun. Doroba yadribu dorban. Nasoro yang suruh nasron. Itu karena juga muta'addi. Tidak boleh seperti halnya doroba yadribu diroban, ya enggak boleh ketika dibuat masdar kiasi. Harus dorban. Ain fi'ilnya itu disukun. Akan tetapi kalau nanti kok berupa fi'il yang lazim, itu nanti ikut wazan fu'ulun. Bisa dilihat dalam contoh. Nah, ini lazim, fi'il mandi yang ikut wazan fa'ala ketika kok berupa lazim, itu ikut wazan fu'ulun. Seperti jalasa yajlisu julusan. Ya, ini alhamdulillah laptopnya sudah terbenahi. Saya buka kembali. Saya tampilkan di laptop terlebih dahulu. Pada halaman ini, iya ini halaman 12. Sudah ketemu. Lanjut ya. Ketika nanti fi'il mandinya itu ikut wazan fa'ala dan posisinya itu berupa fi'il lazim, maka masdar kiasinya harus ikut wazan fu'ulun, seperti julusan. Di sini ada. Nah, seperti khoroja yakhruju khurujan. Kita fokus ain fi'ilnya mana? Khoroja.
Ro. Roknya terbaca fathah. Karena itu ikut wazan fa'ala, ketika dibuat masdar maka menjadi khurujan. Nggak boleh langsung khorjan, nah, nggak bisa. Itu aturan-aturan dalam masdar yang qiyasi. Saya ulangi lagi, masdar itu memang ada dua, antara qiyasi dan simai. Kalau masdar qiyasi, kok seandainya pada fi'il madinya itu kok ikut wazan fa'ala, itu bisa menjadi wazan fa'lun dan fu'ulun. Tapi dilihat apakah itu muta'addi atau lazim. Itu ya. Nah, muta'addi kemarin sudah saya singgung. Itu yang membutuhkan objek. Seperti doroba. Seperti gini, ketika saya mengatakan doroba zaidun. Doroba usmukul zaidun sopo zaid. Ketika aku mengatakan seperti itu, apakah orang yang mendengar itu langsung paham? Kan belum. Siapakah yang dipukul oleh zaid? Itulah namanya muta'addi, karena membutuhkan objek, maka tampilkannya seperti background. Doroba zaidun background. Seperti itu. Nah, ketika kau doroba, saya buat masdar yang qiyasi, harus dorban, karena itu muta'addi gitu loh. Memang ini karena tidak, biasanya kalau mengajar saya menggunakan papan tulis. Ini memang karena masih daring, semoga meskipun besok di kelas 8 itu bukan saya, semoga nanti ketika sudah bisa tatap muka, semoga belajarnya bisa maksimal. Ini penting saya menyampaikan pelajaran yang terusan dari Pak Solihuddin itu. Karena untuk tahun ini saya khusus kelas 7 yang sorofnya ya. Kelas 8 bukan saya, hanya badal sementara di sini. Nah. Terus pada wazan yang fi'il madi yang ikut wazan fa'ila. Wal qiyasi utawi masdar qiyasi li fa'ila marang wazan fa'ila bil kasri kelawan maca kasroh. Yaf'alu lan ya wazan yaf'alu bil fathi kelawan maca fathah aine. Berarti fa'ila yaf'alu. Ya'ti ku teko ala wazni fa'lin ing atase wazan fa'lun biku sukunil aini kelawan maca sukun ain fi'il aidon hale maneh. Idza kana nalikane apa wazan fa'ila yaf'alu muta'addiyan iku rupa muta'addi. Contone nahwu hamidah hamdan. Ain fi'ilnya mana? Mim. Terbaca apa? Kasroh. Hamidah akhirnya masdarnya menjadi hamdan, masdar qiyasinya. Karena apa? Karena itu muta'addi juga. Ya, seperti hamidah, zaidun, background. Itu contoh-contoh yang lebih mudah. Ya, itu muta'addi. Akan tetapi nanti ketika kok berupa yang lazim, wa bi fathiha kelawan maca fathai ain fi'il idza kana nalikane ana apa qiyasi itu laziman iku rupa lazim. Nah, rupane lazim berarti nanti ikut wazan fa'ilun, ainnya dibaca fathah. Bedanya ketika kalau muta'addi ain fi'ilnya itu nanti dibaca sukun, tapi kalau lazim ainnya dibaca fathah. Kalau memang fi'il mandi tersebut yang ikut wazan fa'ala khusus dibuat untuk masdar qiyasi. Nah, contohnya yang masdar qiyasi yang bagaimana ketika dari fi'il mandi yang ikut wazan fa'ila, fi'il mudhari' yaf'alu. Contohnya apa? Ya, contohnya di sini ada fariha farohan. Fariha yafrohu farohan. Ikut wazan farohan, ikut wazan fa'alun. Itu sudah ada ketentuannya, karena ini masdar yang qiyasi maka diberi ketentuan. Beda kalau ketika nanti masdar simai. Karena apa? Yaitu sudah tidak menggunakan aturan-aturan atau
tidak dengan sesuai unsur-unsur yang berlaku pada tasrif. Nah, seperti itu. Saya ulangi, kalau fi'il mandi yang ikut wazan fa'ila, kalau dibuat masdar qiyasi itu ada dua. Kalau yang muta'addi itu fa'lun, kalau yang lazim itu fa'alun. Akan tetapi kalau nanti fi'il mandi yang ikut wazan fa'ala bifathil aini, kalau dibuat masdar yang qiyasi itu juga ada dua. Yang muta'addi itu harus ikut wazan fa'lun, kalau yang lazim nanti ikut wazan fu'ulun. Ini biasanya terkecoh. Karena terkecohnya di mana? Kadang itu tidak bisa membedakan antara yang muta'addi dan lazim. Yang jelas sebagai contoh kecil saja yang saya sampaikan tadi, seperti doroba, nasoro, kotoa, dan sebagainya. Itu nanti bisa muta'addi. Karena apa? Itu nanti membutuhkan objek. Dan cara mengetahuinya bagaimana? Dulu biasanya saya seperti ini. Kita tahu artinya dulu. Nasoro apa? Oh, menolong. Seperti nasoro Zaidun. Zaid menolong. Zaid sudah menolong. Siapakah yang ditolong Zaid? Zaid kan tidak tahu. Nah, maka itu dikatakan muta'addi. Sehingga kita harus menampilkan maf'ul bih atau objeknya. Biar apa? Biar nanti kalamnya itu sempurna. Sehingga orang yang mendengar itu tidak butuh pertanyaan lagi gitu loh. Karena sudah jelas ketika diberi kabar seperti itu. Jadi kalau yang lazim, nggak usah. Seperti apa? Contohnya yang lazim bagaimana? Ya, seperti jalasa, julusan. Jalasa Zaidun, Zaid duduk. Ketika saya mengatakan seperti itu, orang sudah paham. Oh, Zaid itu duduk. Nggak perlu bertanya kembali. Itu yang lazim, sudah tidak membutuhkan objek lagi. Dan yang nomor 3, ya ini ketika wal qiyasu li fa'ula. Wal qiyasu utawi masdar qiyas li fa'ula marang wazan fa'ula bidomi kelawan maca dhammah yakti kuteka ala wazni fa'alatin ing atase wazan fa'alatun au fu'ulatin utawa wazan fu'ulatun. Beda lagi ketika nanti yang ain fi'ilnya itu terbaca dhammah. Ini tidak dipandang apakah itu muta'addi atau lazim enggak. Karena apa? Kebanyakan di yang wazan fa'ula ainnya dibaca dhammah itu tidak perlu menggunakan muta'addi. Karena apa? Itu sudah terkaitan atau ada keterkaitannya dengan subjeknya atau keterkaitannya dengan fa'ilnya sendiri. Yaitu kalau yang fa'ala ain fi'il fathah itu masdarnya itu ada yang juga wazan karena muta'addi dan lazim, dan wazan fa'ila ain fi'ilnya dibaca kasroh itu juga wazannya nanti ada dua tergantung muta'addi atau lazimnya, dan yang terakhir ini ketika wazan fa'ula. Jadi nggak usah perlu adanya muta'addi dan lazim seperti wazan fa'alatun, fu'ulatun. Di sini ada contohnya durufa, durufatan, su'uba, su'ubatan. Ya, su'uba atau maknanya sukar atau sulit, sahula, mudah atau gampang. Itu tidak ada hubungan antara yang muta'addi. Ini sebagian kecil masdar qiyasi. Nanti mungkin waktunya ya. Ini kalau masih ada waktunya nanti saya singgung yang masdar simai. Yang jelas kalau kita lihat antara qiyasi dan simai itu apa? Itu adalah perbedaan di dalam masdarnya. Seperti tadi al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Itu definisi dari masdar sendiri. Kalau yang qiyasi itu memiliki aturan atau sesuai unsur-unsur yang sudah berlaku yang terjadi dalam tasrifnya. Itu terkaitannya adalah wazan fi'il. Akan tetapi ketika yang simai itu tidak menggunakan, tidak memiliki unsur-unsur tersebut atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau istilah adalah dulu adalah kalam yang didengar oleh
orang Arab, yang dipakai oleh orang Arab. Bisa dilihat pada halaman 13 yang masdar simai dari fi'il madhi fa'ala. Nah, ini tabelnya itu tinggal menghafalkan saja. Tolaba, toloban, nabata, nabatan, kataba, kitaban. Ini seperti kitaban nggak bisa kita katakan yang masdar kiasi. Contohnya bagaimana kalau masdar kiasi? Ya kalau kita larikan pada masdar kiasi otomatis nanti harus ada kaidahnya seperti kataba yaktubu. Katban kan nggak mungkin. Nah, makanya kataba yaktubu kitaban. Seperti itu. Seperti tolaba yatlubu. Nggak mungkin kalau langsung tolban ya nggak bisa. Karena itu masdar simai. Itu karena tidak menggunakan kaidah. Maka kita cukup dengan tolaba yatlubu tolaban. Antara tolaban dan kitaban apakah sama dalam aturan-aturan? Di sini apakah ada kesamaan huruf, kesamaan harokatnya? Enggak. Karena ini masdar simai. Nanti setelahnya bisa disampaikan kepada guru pengampu kelas 8 tahun ini, yakni Pak Solih, karena saya hanya sebagai bedel saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan tutur kata yang tidak sesuai. Mungkin nanti waktu saya kembalikan kepada Bapak Jamiluddin, padanya kami persilakan. Baik, terima kasih.